Pocong itu begini, kalau kita cerita pocong, pocong itu kan tempat membungkus mayat. Jadi kalau orang yang mati, siapapun dia, dibungkus mayatnya pakai kain. Setelah dibungkus disebutlah sebagai pocong. Dibungkus pakai kain putih, kemudian dikubur. Lazimnya begitu. Tapi ada pula orang-orang zaman dulu, terutama aliran-aliran khusus ya, yang menggunakan si nyawa, si pocong tersebut, jin atau apapun yang nanti bisa hadir di dalam pocong tersebut adalah dengan cara menggunakan pocong hitam. Jadi kainnya kain hitam. Kain hitam, kemudian ditutup, dikuburnya berdiri. Ini biasanya kalau kayak begini nih, misalnya guru punya murid, kemudian muridnya diperkosa kah atau apa, gurunya dendam, muridnya nggak ada yang bales, gimana caranya? Itu pakai pocong hitam tadi dikubur berdiri. Itu biasanya si mayatnya, si gadisnya itu, si orang tersebut yang dikubur berdiri nanti dia bisa mencari, dia bisa mengejar si pembunuh dia atau si pemerkosanya. Jadi nggak usah disuruh, dia akan nyari sendiri tuh. Dan dia bunuh langsung nantinya, dia cari, dia bunuh sama dia. Jadi seperti pembunuhan berantai tapi pembunuhan secara mistik. Ini orang-orang zaman dulu, tapi keilmuannya zaman sekarang ini udah nggak banyak yang tahu, udah nggak banyak yang paham. Zaman dulu yang seperti ini nih masih ada, masih banyak, dan zaman dulu lumayan ngetren. Jadi ada satu perguruan X yang menggunakan kalau habis berperang, habis ribut antar perguruan, karena zaman dulu kan ribut-ribut perperangan antar perguruan itu sering. Yang perguruan ini dipakai Belanda untuk backup, yang perguruan ini dipakai yang ada di masyarakat membela kebenaran, misalnya begitu. Jadi perguruan-perguruan ini banyak banget perguruan-perguruan yang menggunakan mayat-mayat murid-muridnya dengan dipocong hitam dan dikubur berdiri. Jadi nanti mereka kan membalas dendam, mereka kan berjalan menunggu tanpa menunggu perintah siapapun. Mereka akan mencari target, akan mencari sasaran, di mana sang sasaran targetnya adalah harus modar, harus mati. Jadi mereka akan keluar sendiri setelah hari ke-7 biasanya. Hari ke-7 itu nanti mereka biasanya akan keluar, ada bau busuk dulu, kemudian mereka akan keluar dan mereka akan mencari target. Biasanya dimanapun target itu berada, ibaratnya walaupun sampai di luar negeri pun akan disusul, akan didatangi dan dibunuh mereka dengan cara yang mengenaskan. Dengan caranya itu bukan cara-cara wajar, bukan cara mati, bukan, tapi dengan mati melet. Jadi dengan cara yang mengerikan, dengan cara yang tidak wajar, terbunuh, tersakiti. Jadi bunuhnya itu menderita. Misalnya contoh orang yang terjepit pohon. Jadi bagaimana caranya supaya dia tidak kena langsung mati, tapi dia yang terjepit ngap-ngapan sampai 1,5 hari atau 2 hari baru mati, nggak ada yang nolong. Jadi arahnya ke sana, dibuat menderita, matinya mati menderita. Kemudian ada pula yang menggunakan pocong ini selain untuk balas dendam juga untuk berperang. Jadi zaman dulu prajurit-prajurit yang kalah dalam aliran tertentu, orang-orang ini nggak dibuang, nggak dikubur, enggak, dikumpulkan dengan cara khusus, diberdirikan, dipocong hitamkan untuk mengalahkan musuh. Jadi ada tiap kelompok, tiap kerajaan-kerajaan khusus, tiap suku-suku khusus mempunyai aturan dan caranya untuk melakukan hal ini. Jadi untuk membalas dendam, untuk mengalahkan kalahan yang tadi barusan kalah. Bagaimana supaya menang? Akhirnya diserang, kirimlah serangan gaib. Begitu pihak lawannya. Nanti kadang-kadang yang mati dengan yang mati, roh dengan roh, ini jin dengan jin akan bertempur. Jadi bertempur, ya yang kuat biasanya yang nanti akan menang. Kalau nggak melakukan itu, ya secara teknis tidak akan menang. Karena zaman dulu semuanya masih berpaku pada kebudayaan spiritual yang kuat. Dunia mistisnya begitu kuat sekali, sehingga banyak sekali orang-orang yang menggunakan piranti-piranti khusus, terutama berasal dari tubuh manusia yang sudah meninggal, sebagai media atau alat untuk menyerang target musuhnya. Ya kalau kita sudah bisa mengetahui untuk membalas dendam atau melakukan hal-hal buruk, ya tentu untuk media jahat ya kurang lebih sama. Zaman dulu ada juga yang menggunakan pocong
dikubur juga dengan ini hitam juga, dengan pocong hitam juga, dengan tujuan semacam kepesugihan. Jadi orang yang menanamkan ini nanti dia akan bilang pada si pocong supaya mengumpul kekayaan. Nanti begitu dibacakan pada malam tertentu di tempat makamnya ini nanti akan banyak uang tiba-tiba. Entah si pocong tersebut ambil uangnya dari mana. Jadi nanti ada uang, ada emas, gelang dan lain-lain seperti itu untuk kaitannya dengan kekayaan. Tetapi ini sih lebih kasihan si mayatnya, karena kan harusnya bisa istirahat, sekarang mayatnya masih malah digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif ya, buat nyolong seperti itu. Cuman sekarang kalau dibilang ada pasti masih ada, cuman saya juga nggak tahu waktu di sebelah mana, karena yang menggunakan metode ini ilmunya ilmu khusus, ilmu kuno. Apakah masih ada yang menguasai atau enggak juga saya juga nggak paham. Tapi kalau rasanya sih yang menguasai masih ada, cuman ya nggak terekspos aja. Mereka biasanya orang-orang kuno, orang-orang yang masih berkiblat pada aliran-aliran zaman dulu. Jadi kalau anak-anak sekarang kan biasanya lebih modern, lebih moderat, lebih terbuka pola pikirnya, menjauhkan hal yang bersifat spiritual, lebih berbicara hal-hal nyata. Biasanya orang-orang seperti ini tentu dengan orang dulu kan punya latar belakang pemikiran yang jauh berbeda. Tapi sejauh tidak menutup kemungkinan juga orang-orang zaman sekarang yang masih menyukai hal-hal spiritual, menggali, mencari tahu, bahkan mungkin menguasai mantranya karena keturunan langsung dari si A atau si B, atau garis langsung dari si A atau si B yang memang masih menyimpan adat istiadatnya, menyimpan pola-polanya juga bisa. Tapi siapakah dia? Ya zaman sekarang ya nggak ada yang mau mengaku ya. Biasanya kalau menggunakan ini kan biasanya untuk tujuan-tujuan lebih ke arah gerakan-gerakan negatif. Biasa kalau target pocong hitam pada target, jadi si A atau si B, dia ada orang lain dia nggak akan ganggu karena tidak ada dalam garis hidupnya untuk orang-orang yang tidak pernah bersinggungan dengan dia selama hidup. Tidak ada kaitannya mengganggu orang yang tidak pernah mengganggu dia selama hidup. Tapi orang-orang yang mengganggu dia, menyudutkan dia, membuli dia, menyerang dia selama hidup, itu pasti akan dikejar. Jadi kalau udah mati, di pocong hitam berdiri dan dia akan, dalam dunia kegaibannya dia akan mengejar si target atau orang-orang yang diperintahkan atau orang-orang yang memang pernah mengganggu bersinggungan dengan dia selama hidup.